Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis part yang ke-11. Di part sebelumnya, player gelombang 2 pun login. Untungnya ada 2 player cewek yang gabung sehingga game ini nggak jadi game jomok. Dan di part kali ini, Cuguang mengajak Naiten dan Bang Kadal untuk mengeksplor map di wilayah utara. Dan di sana, mereka bertemu dengan 2 orang begal. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di episode sebelumnya, Cuguang sudah memperkenalkan dirinya sebagai administrator di tempat ini dengan kode name Dawn. Semua orang memperhatikan Cuguang dengan serius. Pertama-tama, Cuguang ingin memperkenalkan dunia Wasteland kepada 24 player baru ini. Tapi baru mau mulai, perhatiannya langsung tertuju ke belakang barisan. Perhatian Cuguang tertuju kepada Bang Kadal. Bagaimana bisa ada mutan di tempat ini? Dan jika diperhatikan dari ekspresinya, sudah sangat jelas jika Bang Kadal ini adalah seorang player. Jika Bang Kadal ini mutan asli, sudah pasti alarm shelter akan berbunyi. Cuguang pun berharap jika Bang Kadal bukanlah tipe player yang selalu bikin masalah. Dan jika memang ada player yang rusuh, Cuguang tinggal membuatnya logout paksa, lalu membannetnya dari game selama beberapa hari atau beberapa minggu. Dan yang paling parah, Cuguang bisa menghapus player tersebut dari daftar sehingga tidak bisa main game ini selama-lamanya. Cuguang pun kembali ke topik utama. Urusan Kadal itu bisa nanti belakangan. Pertama-tama, Cuguang memberitahu kabar baik bahwa perang besar telah usai. Tapi berita buruknya, dunia mengalami ketidakstabilan yang sangat ekstrim. Harapan dunia ini berada di tangan mereka semua. Sekarang sudah 200 tahun setelah kejadian apokalips. Untungnya mereka semua telah selamat dalam masa-masa sulit. Fakta bahwa mereka semua berdiri di sini karena mereka semua adalah orang yang cukup beruntung dari 12 miliar penduduk bumi yang sudah menjadi korban dari kejadian apokalips. Cuguang meminta mereka semua untuk memahami situasi dunia Wasteland sekarang. Tujuan utama mereka adalah membangun kembali peradaban umat manusia. Jika masih ada yang belum memahami dunia Wasteland, para player bisa bertanya langsung kepada asisten kecilnya yang bernama Little Seven. Sebelumnya, Cuguang juga menceritakan hal yang sama kepada Naiten dan kawan-kawan. Dia akan terus menceritakan hal yang sama ke semua gelombang player yang akan datang supaya menghindari plot hole dan mengurangi kecurigaan player terhadap game Wasteland Online ini. Kemudian Cuguang juga sudah mengupdate buku panduan shelter ke versi 2.0. Di dalamnya sudah termasuk peraturan umum, lalu peraturan tempat tinggal, kode etik, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilarang. Bang Kadal dan Bang Mercy tidak menyangka jika di game ini juga memiliki aturan-aturan yang seperti itu. Jika melanggar akan ada hukumannya, mulai dari hukuman ringan seperti kerja sosial tanpa mendapatkan poin kontribusi, atau hukuman sedang seperti dikurung di dalam tabung hibernasi seharian penuh, atau hukuman berat seperti dipaksa logout dan dibanet selama beberapa hari atau beberapa minggu. Dan hukuman yang paling berat adalah Cuguang memiliki wewenang untuk menghapus player dari daftar sehingga membuatnya tidak bisa memainkan game ini selama-lamanya. Jadi Cuguang meminta kepada semua player ini untuk tidak melanggar aturan. Sontak semua player pun langsung terkejut setelah mengetahui kekuasaan dan wewenang administrator di dalam game ini. Bukankah NPC ini terlalu berkuasa? Itu semua kan wewenang GM, batin Crowy. Karena mereka memilih untuk melakukan preregistrasi, berarti mereka telah menyetujui pengaturan di dalam game ini. Lagian peraturan-peraturan yang ada di buku panduan shelter versi 2.0 juga tidak seketat itu.
mereka masih bisa menikmati game ini. Menurut buku panduan, player dilarang melakukan PK sesama player. Para player juga dilarang melakukan pelecehan seksual kepada player lain, terlebih lagi kepada player cewek. Lalu player juga dilarang untuk melakukan transaksi ilegal atau terlarang. Dan yang terakhir, player dilarang merusak fasilitas yang ada di dalam shelter. Aturan ini dibuat sesuai dengan kepentingan dan permintaan mayoritas player. Sebagian peraturan juga dibahas di forum dan grup Mega Banteng. Lalu Cuguang terapkan pada update kali ini. Pendapat para player sangatlah penting, terutama dalam perkembangan dan promosi game Wasteland Online ini sebagai game yang bebas dengan tema konsep sandbox. Ada satu peraturan yang tidak kalah penting, yaitu player tidak diperbolehkan menghancurkan pengalaman bermain player lain secara frontal. Cuguang tidak hanya menerima saran ini, tapi Cuguang juga menambah detail pada peraturan ini. Contohnya, jika seorang player menghancurkan fasilitas player lain, maka dia bisa dihukum kerja rodi selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu, tergantung dari kerusakannya. Lalu jika terjadi pelecehan seksual, maka player itu akan dihukum dikurung dalam jeruji besi secara permanen. Setelah penjelasan panjang lebar tersebut, Cuguang membagi gelombang player kedua ini menjadi 2 kelompok dan membawa mereka semua naik ke permukaan. Benarkah ini di dunia game? Sangat realistis, ujar Bang Kadal dan Bang Mercy. Terlihat kalau para player sangat antusias setelah melihat betapa realistisnya game Wasteland Online. Jujur Li, Cuguang ingin bilang kalau mereka terlalu awal buat merasa senang. Pekerjaan berat sedang menanti mereka semua. Kemudian, Cuguang memperkenalkan pemain baru dengan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di dalam base camp. Cuguang juga menekankan ke playernya untuk jangan berak sembarangan. Bang WC sudah membuat toilet, jadi kalau mau berak harus di sana. Tim pembangunan langsung Cuguang serahkan ke Whitehorse. Sebagai mandor, Whitehorse akan memberitahu apa saja yang mesti player baru ini lakukan. Sesuai pembagian di episode sebelumnya, 8 player ditugaskan untuk memindahkan batu bata dan membangun dinding. 4 player yang lain ikut dengan Apple Time pergi ke situs konstruksi di timur utara Taman Wetland untuk mengangkut bahan baku buat produksi semen. Sebagai rewardnya, mereka akan mendapatkan 10 poin kontribusi setiap jamnya. Dan meskipun mereka tidak tahu apa itu poin kontribusi, mereka tetap termotivasi dan bersemangat untuk segera mulai bekerja. Tentu saja tidak semua player ditugaskan ke situs konstruksi. Sisanya dibagi lagi untuk melakukan pekerjaan lain seperti membantu pengasapan daging, bertani, menangkap ikan, berburu hewan kecil, dan mengumpulkan sumber daya. Sebagai contoh, player cewek tinggi semok yang bernama Crowy ini mendapat tugas untuk mengumpulkan sumber daya. Gen miliknya adalah tipe persepsi. Meskipun poin persepsinya berada di bawah Nighttime 1 poin, tapi dia memiliki talent tambahan yang bernama Toxin Intuition. Player dengan kemampuan talent ini bisa mengetahui mana benda yang beracun dan mana yang tidak, terlepas dari pengetahuan dan pengalamannya. Mereka juga bisa mendapatkan efek kekebalan racun, tapi efek racun yang sangat kuat juga bisa membahayakan nyawanya. Selain itu, efek positif dari talent ini dipengaruhi oleh atribut persepsi. Semakin tinggi atribut persepsinya, semakin tinggi juga kekebalan racunnya. Benar-benar sosok yang sangat sempurna sebagai tim pengumpul material. Dan yang terakhir adalah Bang Kadal. Kalau tidak salah, namamu nomor 1 daur ulang kan? Tanya Cuguang. Benar administrator, tapi dengan segala hormat, Anda bisa memanggil saya Bang Kadal biar gampang. Balas Bang Kadal. Lalu Bang Kadal teringat dengan catatan yang dia temukan di pantatnya. Dia langsung memberikan catatan itu ke Cuguang. Dia juga bilang kalau tidak mengerti dengan isinya.
Cuguang pun menerima catatan itu. Kertas catatan ini agak lembab dan bahannya terbuat dari bahan yang anti air. Selain itu, tulisan ini juga sangat familiar bagi Cuguang. "Dari mana kau dapat ini?" tanya Cuguang. "Dari pantatku," balas Bang Kadal. "Nani, pantat?" ujar Cuguang. Bang Kadal pun menerangkan jika kertas itu udah ada sejak dia terbangun dari kapsul hibernasi. Cuguang menenangkan Bang Kadal dan menyuruhnya buat nggak usah panik. Catatan kecil ini adalah pesan dari administrator generasi pertama. Intinya dia menyimpan gen lain selain manusia di dalam data gen. Tidak banyak, namun ada beberapa gen khusus. Administrator pertama tidak tahu harus menamainya apa dan menyerahkan hal itu kepada Cuguang. "Nih administrator pasti orang gila," batin Cuguang. Catatan itu nggak penting. Yang paling penting sekarang adalah memeriksa statusnya Bang Kadal. "Nani?" ujar Cuguang. Tidak disangka poin strength, konstitusi, dan persepsinya sangat tinggi. Kekuatannya setara dengan Cuguang yang sudah level 5. Terlebih lagi, Bang Kadal punya talent regenerasi fisik dan darah dingin. Ini merupakan talent yang sempurna dalam sebuah pertempuran. Bang Kadal punya debuff aneh yang membuatnya sulit naik level, tidak nyaman di hawa dingin, dan kesulitan mengoperasikan mesin yang rumit. Meskipun begitu, ini bukanlah kelemahan yang fatal. Cuguang pun sudah tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan Bang Kadal yang gak ngotak ini. "Mulai sekarang, kau akan ikut berburu denganku," ujar Cuguang. Sontak Bang Kadal langsung berteriak dengan riang gembira. Cuguang sangat menyukai semangatnya Bang Kadal. Tapi sebelum pergi berburu, Cuguang perlu membuat pengaturan baru di dalam shelter dan akan segera kembali. "Siap 86 administrator," ucap Bang Kadal. Bang Kadal pun pergi melihat-lihat basecamp sembari menunggu Cuguang selesai dengan pekerjaannya. Kemudian dari belakang ada yang memanggilnya. Begitu menoleh, Cuguang pun heran melihat pakaian orang ini. Cuguang bertanya ke Wisteria dari mana pakaian itu, kok beda dari yang lain. Lalu Wisteria menjelaskan jika pakaian ini sebenarnya sama dengan yang lain. Jaket biru ini bisa berubah mode jika kita menarik tali pengikat berwarna kuning itu. Sontak Cuguang langsung menarik tali pengikatnya. Dan jaket biru khas shelter 404 pun berubah ke mode ketat. "Jadi bisa berubah kayak gini ya? Aku baru tahu," batin Cuguang. Mode ini membuat pakaian mereka menjadi lebih ringan dan praktis. Nanti Cuguang akan menginformasikan hal ini kepada semua player. Cuguang pun hampir lupa belum memberikan tugas padanya. Sebelum itu, Cuguang ingin memeriksa dulu status Wisteria. Dan seperti inilah status miliknya. Dia player tipe intelijen sama seperti Great Gale, namun memiliki talent yang bernama Handy. Talent ini merupakan skill pasif yang membuat pengguna mampu menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya repetitif. Talent ini sesuai dengan pekerjaan Wisteria di dunia nyata sebagai seorang desainer pakaian profesional. Cuguang pun bertanya apa Wisteria bisa membuat pakaian. Wisteria pun mengiyakannya asalkan ada bahan dan alatnya. Meskipun Wisteria ini sering desain kostum lewat komputer, tapi dia cukup percaya diri dengan keterampilan tangannya yang lebih hebat daripada rata-rata seorang penjahit. Cuguang pun mengatakan jika bahan-bahannya ada banyak, namun perlu waktu untuk membuat alat jahit profesional. Cuguang langsung mengajak Wisteria ke tempat pengeringan kulit hyena. Dia bertanya apa semua bahan-bahan ini cukup. Bagi Wisteria, ini sudah lebih dari cukup. Selain itu, kulit ini berasal dari monster mutan yang tidak ada di dunia nyata. Berdasarkan tekstur dan kilaunya, Wisteria langsung tahu kalau bahan ini bukanlah bahan murahan. "Apa semua bahan-bahan ini akan menjadi milikku?"
Tanya Wisteria yang udah ngiler. Tentu saja iya apabila Wisteria mampu mengolahnya dengan baik. Kulit-kulit ini diolah sama Bang Tomat selaku chef di shelter ini. Tapi Bang Tomat tidak tahu bagaimana cara membuat kulit-kulit ini menjadi pakaian. Dengan penuh percaya diri, Wisteria meyakinkan administrator alias Cuguang untuk mempercayakan masalah ini padanya. Lalu Wisteria tanya ke Cuguang apa ada style pakaian yang diinginkan. Namun Cuguang tidak butuh style. Yang dia butuhkan sekarang adalah pakaian yang bisa membuat mereka semua merasa hangat. Cuguang juga menerangkan jika saat ini mereka tidak punya mesin jahit, tapi shelter masih punya peralatan dasar seperti jarum, benang, dan gunting. Kalau ada mesin jahit, Wisteria bisa bikin pakaian yang bagus. Tapi kalau yang dibutuhkan cuma pakaian hangat doang, pakai peralatan dasar seperti jarum, benang, dan gunting juga sudah lebih dari cukup. Cuguang pun senang mendengarnya. Dia sangat menyukai player yang jujur dan rajin. Akhirnya, Cuguang menyerahkan tugas ini sama Wisteria. Dan dia juga akan pergi untuk beberapa hari ke depan. Rencananya dia akan pergi ke utara di jalan besar di luar kota. Cuguang dengar kalau ada migrasi rusa di sana. Jika beruntung, Cuguang bisa mendapatkan sesuatu yang bagus dari sana. Setelah memberikan tugas ke Wisteria, Cuguang menyuruh Little Seven memberitahukan fungsi pakaian dan cara menggunakan fungsi ini dengan baik dan benar. Kemudian tim konstruksi melanjutkan kembali pembangunan mereka dengan penuh semangat. Cuguang itu orang yang memiliki prinsip. Meskipun shelter saat ini sedang miskin dan poin kontribusi hanya bisa digunakan untuk membeli koin kebangkitan, Cuguang tetap membayar mereka. Di sisi Wisteria, untuk setiap pakaian yang dibuat, maka sistem akan memberinya 50 poin kontribusi. Sistem memberi harga semurah itu karena Wisteria hanya membuat pakaian hangat tanpa ada embel-embel yang lain. Ketika nanti sistem toko online sudah rilis, Cuguang berencana memberikan harga kisaran 100-500 atau lebih poin kontribusi berdasarkan kualitasnya dan menjualnya ke pemain lain. Dan di kasus itu nanti, Cuguang membutuhkan seorang NPC untuk mengelola tokonya. Cuguang pernah mendengar jika di pertanian Bron selalu menjual budak yang lemah setiap musim dingin. Mereka melakukannya untuk menghemat makanan dan bahan bakar. Kemudian menunggu sampai musim semi tiba, lalu membeli sebagian budak baru yang murah dari pedagang budak. Hal itu patut dicoba. Siapa tahu Cuguang beruntung dapat budak yang bagus. Administrator, Anda sudah siap? Tanya Bang Kadal dari belakang. Cuguang menyuruh Bang Kadal buat nggak usah buru-buru. Dirinya perlu menemukan senjata yang cocok buat Bang Kadal. Mereka berdua pun langsung pergi ke kabinnya Bang WC. Sekarang kabin ini digunakan sebagai workshop kayu. Bang Kadal cuma bisa pelangap-longo setelah melihat keadaan yang ada di dalam kabin. Saat ini Basecamp kekurangan alat, terutama alat berbahan baja dengan kualitas yang baik. Beberapa perlengkapan masih menggunakan kayu. Solusi pertama untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggabungkan beberapa sampah industri yang dimulai dari limbah kayu. Bang WC benar-benar sangat terampil. Salah satu mahakaryanya di zaman yang sulit ini adalah crossbow dari kayu ini. Semuanya terbuat dari kayu, cuman bagian engselnya saja yang terbuat dari baja stainless. Lalu tali busurnya terbuat dari tendon mutan hyena yang sudah diproses secara khusus. Peluru yang dimiliki sama Cuguang juga sudah sangat terbatas. Dia harus berhemat dan menggunakan crossbow ini buat berburu. Saat ingin menyentuh crossbow-nya, Cuguang menepis tangan Bang Kadal. Cuguang menunjuk ke salah satu senjata dan menyuruh Bang Kadal untuk menggunakannya. Senjata tersebut adalah beberapa tombak baja. Dengan stat power 8, seharusnya Bang Kadal bisa menghabisi mangsa hanya dengan satu gerakan dalam jarak 30 kaki. Bang Kadal setuju dengan itu. Dengan senjata jarak jauh,
dirinya bisa berburu dengan lebih efisien. Badanmu kan besar, kau ini harusnya jadi tank. Kenapa malah berpikir jadi MM? Ujar Cuguang dalam hati. Melempar tombak memang keterampilan dasar dalam berburu. Namun Cuguang juga menyuruh Bang Kadal untuk melatih keterampilan bertarung jarak dekat dan jarak menengah. Hari ini Cuguang akan melatih Bang Kadal skill berburu. Bagaimana cara menggunakan senjata ini ke depannya terserah Bang Kadal. Bang Kadal pun terlihat kebingungan. Bagaimana tidak? Lawang intelijennya aja cuma 2 poin. Dan brewak! Tiba-tiba ada yang mendobrak pintu. Bang WC berteriak memanggil administrator. Bang WC ingin menunjukkan penemuannya ke Cuguang, yaitu sebuah aseton. Mereka bisa membuat bubuk tanpa asap dengan menggunakan ini sebagai pelarutnya. Bang WC langsung memberikannya ke administrator. Sontak Cuguang dan Bang Kadal langsung panik. Bang WC menenangkan mereka berdua karena bubuk ini tidak akan meledak jika tidak berkontak langsung sama api. Karena saking fokusnya, Bang WC baru sadar jika ada monster Lizardman di samping Cuguang. Lalu Cuguang memperkenalkan Lizardman ini. Nama aslinya nomor 1 daur ulang, tapi lebih suka dipanggil Bang Kadal. Untungnya Kadal ini player, kalau bukan Bang WC berniat meledakkannya. Di saat yang sama, Bang WC iri karena Bang Kadal mendapatkan hidden class yang sangat keren. Kemudian Cuguang meminta Bang WC menerangkan bagaimana cara membuatnya. Metode yang digunakan Bang WC sangat simpel, yaitu destilasi kayu kering. Tempatkan kayu dalam wadah logam tersegel dan panas. Kemudian gunakan tabung untuk mengekspresi produk gas dan mengkondensikannya dengan ember yang berisi air dingin. Kondensat yang dikumpulkan dapat dipisahkan dengan mudah menjadi larutan cair melalui destilasi fraksional sederhana. Salah satu bagian dari larutan cair adalah cuka kayu. Komponen utamanya terdiri dari asam asetat, aseton, dan metanol. Dengan menentukan boilingnya, kita bisa menentukan fraksinya. Asam asetat bisa bereaksi dengan senyawa logam alkali sehingga bisa menghasilkan garam serbaguna. Dan untuk aseton akan luar biasa jika mereka mendapatkan asam sulfurat. Dengan itu mereka bisa menghasilkan hidrogen peroksida. Pencampuran antara hidrogen peroksida dengan aseton bisa membuat reakseton tripoxoride atau yang disebut entropic explosive. Sebenarnya apa pekerjaan orang ini di dunia nyata? Ilmuwan gila kah? Ujar Bang Kadal dalam hati. Aku salah rekrut orang kah? Batin Cuguang. Cuguang berniat memberikan pengawasan ekstra di kabin ini jika memang Bang WC mau membuat bahan peledak. Jujur saja, Bang WC tidak bisa membuat peledak yang performanya tinggi seperti granat atau yang lain. Tapi jika hanya bubuk hitam, masih bisa ia usahakan. Dia butuh beberapa hari lagi untuk membuatnya. Terkadang kita tidak perlu membutuhkan bahan peledak untuk mencapai efek yang bisa menghancurkan. Cairan oranye ini adalah campuran minyak pinus dan aseton. Bang WC juga sudah menambahkan sedikit serat tumbuhan. Jika Cuguang menyalakan kain katun pada mulut botol dan membuangnya, maka ini bisa terbakar dalam waktu yang lama. Bukankah itu jadi mirip seperti molotov? Batin Cuguang. Bang WC belum mengetesnya, soalnya dia nggak mau ambil resiko untuk mengetesnya di sekitar base camp. Cuguang pun membawa botolnya dan mengetesnya di luar, lalu memberitahukan hasilnya ke Bang WC. Melakukan eksperimen kimia berbahaya seperti ini sangatlah beresiko. Oleh karena itu, Bang WC mendapatkan 1000 poin kontribusi karena penemuannya ini. Cuguang juga menyarankan untuk membuat bahan kimia yang mampu membantu pembangunan base camp. Jika berhasil, Cuguang akan memberikan poin kontribusi yang jauh lebih banyak lagi. Sontak Bang WC langsung berpikir keras bahan kimia apa yang bisa membantu pembangunan.
Cho Guang menyuruh Bang Wise supaya berpikir dengan hati-hati. Kalau bingung tinggal tanya sama Whitehorse dan Uncle Tam. Cho Guang yakin jika mereka berdua pasti bisa memberikan saran yang bagus. Penggunaan asam asetat, aseton, dan metanol itu sangat luas. Jika Basecamp ingin membangun industri, maka bahan baku kimia ini sangat penting. Meskipun tidak diperlukan untuk saat ini, tapi ini merupakan kontribusi yang sangat luar biasa dari Bang Wise karena berhasil membuat asam asetat, aseton, dan metanol dari bahan baku kayu. Player lain melihat ekspresi Bang Wise dengan penuh rasa iri dan dengki. Cho Guang berniat melestarikan tradisi ini. Seharusnya tidak masalah memasukkan Bang Wise ke dalam Hall of Fame dan mengumumkan keberhasilannya di dalam website resmi Wasteland Online. Hal ini juga bisa memicu semangat para player untuk memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam game Wasteland Online. Pencapaian Hall of Fame hanya bisa diraih jika player berhasil menyelesaikan masalah dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Sebagai administrator yang miskin, inilah satu-satunya hadiah efektif yang bisa Cho Guang berikan kepada para playernya. Setelah melakukan pengaturan, Cho Guang membawa Night Ten dan Bang Kadal ke jalan utama di luar Taman Wetland untuk mengeksplor wilayah utara. Selain mencari target mangsa, mereka juga mencari target looting yang berharga. Kelompok industri kota Spring terkonsentrasi di wilayah tenggara kota, membentuk distribusi yang berbentuk kipas di sepanjang cincin luar dan cincin tengah. Di sisi lain Taman Wetland yang terletak di utara terdiri dari perumahan. Mereka bisa melihat banyak pembangunan yang belum selesai saat berjalan di sepanjang jalan. Area ini dulunya area pendidikan. Dan tak jauh dari sana juga ada area kesehatan. Dan transportasi menjadi sektor fasilitas yang relatif lengkap. Klaster industri berskala besar tidak pernah terbentuk di sini. Hanya ada beberapa bengkel industri ringan yang tersebar di pinggiran jauh dari perumahan. Sekarang semua itu tertutup oleh hutan lebat. Selama perang nuklir, penduduk pinggiran utara kota Spring tidak menderita serangan langsung oleh pihak yang berperang. Tapi setelah dunia mengalami keruntuhan, banyak pengungsi yang membawa bencana lain di tempat ini. Supermarket dan toko-toko kelontong menjadi sasaran looting oleh para pengungsi ini. Dan tidak hanya itu, rumah sakit, sekolah, gedung kantor, semua toko pinggir jalan, bahkan rumah-rumah random disikat habis sama Kang Looting ini. Tidak ada shelter atau tempat penampungan yang mau menampung para Kang Looting ini. Pemilik shelter tidak mau ambil resiko. Terlebih lagi, sistem transportasi yang lumpuh total membuat para Kang Looting ini sulit untuk pergi. Bahkan setelah 200 tahun, mereka masih bisa melihat bekas kekacauan yang diakibatkan oleh bencana apokalips tersebut. Sampai sekarang, rangka yang belum membusuk seluruhnya terlihat bergantung di jendela, di samping rak, dan ada yang terletak di tempat sampah. Night Ten pun bersyukur tidak hidup di era yang mengerikan seperti itu. Tapi Night Ten mengakui bahwa desain game ini dilakukan dengan sangat baik. Terasa seperti dunia pasca apokalips yang nyata. Sambil mencatat, Cho Guang mengatakan jika memang seperti inilah dunia post-apokalips. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah bekas toko butik yang sudah hancur. Terlihat jelas jika para scavenger sudah meluting tempat ini. Apa yang bisa kita looting di toko ini? Ujar Night Ten. Beruntungnya mereka mendapat sesuatu yang cukup berharga. Cho Guang berhasil menemukan satu set perlengkapan menjahit. Wisteria pasti akan senang jika dikasih ini. Cho Guang pun mengajak mereka berdua buat looting di tempat lain lagi. Dan BAM! Cho Guang mendengar suara tembakan. Cho Guang langsung mengendap-endap di balik tembok. Dia sangat familiar dengan suara pistol ini. Saat Cho Guang nervous, Night Ten dan Bang Kadal sangat exciting dengan apa yang terjadi. Cho Guang melihat seorang scavenger sedang terkapar bersimbah darah.
Lalu ada 2 orang dengan senapan di sana sambil membawa mutan hyena. Chuguang tahu siapa mereka. Mereka itu adalah plunderer, perampok yang sangat berbahaya di dunia Wasteland. Karena namanya susah, kita panggil plunderer ini dengan sebutan Kang Begal. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Bagaimana cara Chuguang, Naiten, dan Pangkadal menghadapi 2 begal ini? Kita nantikan di part berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.